Termasuk mohon maaf kadang-kadang ini salah fatwa, salah bergaul, sampai mohon maaf suami istri melihat mohon maaf film yang tidak pantas. Alasannya untuk membangkitkan syahwat biar semakin bergairah. Apa yang dimaksud indah di dalam rumah tangga? Apa yang dimaksud bahagia di dalam rumah tangga? Yang tidak mengerti hakikat kebahagiaan di dalam rumah tangga, maka dia tidak akan bisa mencarinya. Karena kebahagiaannya tidak tahu dia. Ternyata kebahagiaan di dalam rumah tangga ada di dalam hati setiap pelakunya. Bukan di balik tumpukan uang, bukan di balik gedung yang megah, bukan di balik mobil yang mewah. Di sana ada orang kaya raya berantem terus. Di sana ada orang fakir hidupnya ceria, tidak ada masalah. Di sana ada pejabat tinggi, rupanya sudah 2 bulan tidak ketemu istrinya. Di sana ada orang rakyat biasa, ternyata ke musola bersama, kemanapun berdoa. Jadi indah itu tak seharusnya tidak pakai syarat. Tidak harus syarat dia punya uang, tidak harus syaratnya dia punya jabatan. Mungkin ada yang pernah kenal bujangga yang perlu dikasihani kan. Ada sebagian mengatakan cinta akan semakin mengkilat berkilau kalau ditumpuki dengan duga-duga. Itu kan madhabnya Gibran, Khalil Gibran. Kita kan punya madhab sendiri, cinta yang menjadikan segala keluh kesah berubah jadi keindahan. Kan begitu ya. Dengan cinta sudah nggak ada lagi keluh kesah, kurang rezeki, saling mencintai, saling menguatkan, bukan saling menuntut. Coba hidupnya orang yang salah. Dengan adanya rezeki yang kurang, ribut terus, sang istri marah-marah terus, sang suami ketakutan, karena sebetulnya sang suami juga ingin mencari rezeki yang cukup. Cuman karena memang nasibnya laki-laki tidak mujur, sehingga selalu rezekinya kurang, ketemu di istri yang bertaring lebih. Mana pulang dia ketakutan, istrinya seperti monster. Semestinya kalau istri yang hebat, dia tahu suaminya ketakutan dia. Dia kayaknya itu muka ketakutan langsung. Abang sayang, abang nggak dapat fulus kan? Syarat boleh masuk rumah. Kalau nggak punya fulus, senyum dong. Masa lihat orang cantik begini masih takut? Pastikan, jadi suami itu jangan dibikin ketakutan di rumah. Begitu juga seorang istri dengan suami. Kadang istri itu tidak berani membangun komunikasi dengan suami. Ketakutan terus. Suaminya monster, ketakutan. Mengerikan. Tidak ada hidup rumah tangga, tidak ada saling menakutkan. Yang ada adalah keindahan yang dibangun. Tidak ada istri menakutkan, tidak ada suami menakutkan. Semuanya adalah harus dengan keindahan. Inilah yang harus dipahamkan dalam kehidupan rumah tangga yang indah. Baik, kita mulai ya, yuk. Yang pertama adalah tentunya jadikan rumah kita yang rumah dekat kepada Allah, agar berkah rumah kita. Jangan biasakan rumah kita menjadi rumah berdosa. Ini saya hadirkan singkat saja. Kami husnudon ini semua orang yang biasa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah. Termasuk mohon maaf, tolong jaga agar rumah tangga semakin indah. Jaga mata kita, jangan digunakan bermaksiat, melihat hal-hal yang tidak pantas. Termasuk mohon maaf kadang-kadang ini salah fatwa, salah bergaul, sampai mohon maaf suami istri melihat mohon maaf film yang tidak pantas. Alasannya untuk membangkitkan syahwat biar semakin bergairah. Padahal sesungguhnya dia telah belajar merendahkan pasangannya. Karena yang dilihat adalah film, sehingga dia dibandingkan, ternyata istriku tidak punya seperti yang dimiliki dia. Begitu sebaliknya, alangkah bodohnya jika seorang suami mengajak istrinya nonton film kotor, sehingga pada akhirnya istrinya tidak menarik bagi dia. Yang di otaknya ada di angan-angan. Alangkah indahnya Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, sampaikan kepada kaum pria agar menjaga matanya.
Kalau seorang pria menjaga matanya, semakin indah istri. Seorang wanita pun juga demikian. Jangan dianggap sepele. Hal-hal yang demikian itu, mungkin selama ini diduga bahasanya yang mempengaruhi adalah orang beneran. Perempuan jangan gampang berkomunikasi dengan pria. Pria pun juga demikian dengan wanita. Di alam nyata begini. Ternyata tidak sampai di situ. Urusan ini yang lebih halus lagi. Urusan yang ada di handphone masing-masing. Urusan yang ada di laptop masing-masing. Mungkin seorang suami dan istri nonton film kotor. Alasannya ingin membangkitkan semangat. Ketahui ya, itu nyandu. Hanya bahasa pakar psikolog, itu nyandu. Sehingga apa? Di saat suaminya tidak ada, dia nonton sendiri. Di saat istrinya tidak ada, dia nonton sendiri. Bahkan lebih menjijikkan lagi, nanti lebih mengerikan, di saat berhubungan dengan istrinya, dia membayangkan yang dilihat di gambar. Mana keindahan yang sesungguhnya? Ini termasuk itu yang harus kita hadirkan di rumah kita. Tolong jaga mata agar rumah semakin indah, semakin indah, semakin indah. Jangan main-main urusan yang seperti ini. Jangan dengar fatwa Ustadz picisan, Ustadz ngaco bahwasanya untuk suami istri nggak apa-apa. Ya Ustadz, kalau anda hobi nonton film kotor jangan difatwakan. Cukup untuk anda sendiri yang mau sengsara, mau nyungsep. Kenapa harus fatwakan? Jadi itu mengganggu sekali. Coba di sini ada tentu psikolog. Bahayanya itu luar biasa. Lebih serem daripada apiun dan sebagainya itu. Sebab di saat capek pun orang bisa ngikuti itu supaya dan tidak ada hentinya. Sehingga akan menjadi mentalnya rusak. Bukan dia melihat orang lebih cantik atau tidak. Yang penting ini bagi saya baru mungkin ada yang unik di dalamnya. Tidak ada ujungnya. Jadi itu bahaya sekali. Bahkan sehingga seorang anak syahwat lihat ibundanya. Seorang kakak syahwat lihat adiknya. Sehingga liar pandangannya kalau sudah nonton film-film kotor. Permasalahannya atau gambar-gambar kotor. Permasalahannya hal yang demikian ini sudah sangat biasa. Baik, yang kedua adalah banyak sebetulnya, cuma waktunya terbatas sekali. Tolong jaga mata. Kalau anda menjaga mata, anda akan indah di rumah. Jangan main-main urusan mata. Hati itu yang bikin yang suka. Yang dari sinilah kepuasan itu ada. Cuman hati punya jendela. Jendelanya adalah mata dan telinga. Apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar akan mengaruhi hati. Yang kedua adalah pastikan dalam rumah tangga anda adalah rumah tangga yang tidak biasa saling merendahkan. Tidak ada saling merendahkan. Na'udzubillah merendahkan. Kalau seandainya mungkin istrimu kau ambil dari orang biasa dan dirimu adalah punya pangkat tinggi, anggap sajalah darah biru, kayak merah, kuning, kuning, hijau. Lalu istrinya biasa, kemudian punya anak. Bukankah dia ibu daripada anaknya? Bukankah setelah mobil itu nikah dia dan istrimu, wahai orang yang katanya darahnya biru tadi? Sebelum menikahkan kau berhak memilih, kenapa kau pilih dia? Kenapa setelah kau pilih lalu kau rendahkan? Di mana otakmu? Dari awal dong jangan diterima kalau anda takut merendahkan. Begitu juga seorang wanita pun juga demikian. Maka dalam rumah tangga dilarang. Merendahkan itu adalah awal kehancuran. Kalau sudah merendahkan akhirnya mudah ngomong kotor, menyakitkan. Ngomong menyakitkan itu adalah kehancuran rumah tangga. Jadi dalam kehidupan rumah tangga jangan biasakan anda merendahkan pasangan dengan bermacam-macam cara. Pandang sisi baiknya secara fisik, dari sisi fisik dulu deh. Sebelum akhlak fisik, oke. Mohon maaf ya, halus. Kalau anda sebagai seorang laki-laki setiap pergi pulangnya membeli bedak pemutih kulit, itu tersinggung oleh istri. Iya, boleh itu hitam, tiba-tiba ngomong itu. Biarpun tujuannya baik. Anda harus cerdas betul, karena perempuan lembut, bukan makhluk lembut ya. Bukan makhluk halus. Perempuan itu lembut hati. Cuma kadang-kadang menahan. Nah, tahan itulah menahan ketersinggungan itu menjadikan runtuhnya cinta. Sehingga seorang wanita pun sudah tidak punya cinta kepada suaminya karena sering disakiti dengan lesannya dan perilakunya. Sehingga menjalani hidup hanya karena sudah terlanjur. Tidak ada keindahan. Sebaliknya juga begitu seorang perempuan. Jangan biasa seorang istri jangan menyebut kekurangan pasangan. Maka wahai para istri, jika engkau melihat kekurangan zahir fisik suamimu, jangan kau sebut sampai engkau mati.
Wahai suami, jika kau menemukan kekurangan fisik, saya bicara fisik dulu, dari pasangan, jangan tersebut sampai mati. Karena kalau Anda menyebut kekurangannya, menjadikan ada dendam tersembunyi, itu nanti pada akhirnya menyebut membalas. Akhirnya hidupnya jadi mungkin. Laki-laki hebat, kalimatnya lembut, kalimat indah. Tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan pasangan. Wanita hebat juga demikian. Biarpun bangsanya lembut tetap menyakitkan, ibu yang soleha. Coba saja. Suaminya tuh, wow, kalau bertutur kata mah indah, berpuisi pandai, berpantun, jago. Tiba-tiba bilang ayang kan enak. Ayangku, ya abang sayang. Kenapa sih hidung ayang kok begitu? Kurang ada satu ayang. Iya, kenapa mulut abang juga begitu? Oh, manis deh. Sudah, makanya hidup menjadi caci maki. Ketahuilah bahwasanya jika engkau wahai wanita solehah menemukan kekurangan pada suamimu, engkau pun juga punya kekurangan. Indahnya adalah jangan biasa melihat kekurangan pasangan. Itu kebodohan. Orang cerdas akan bisa menutupi kekurangan, melihat kelebihan. Ini kecerdasan dalam membidik cara pandang. Kalau ternyata tidak baik, jangan dilihat. Kemudian setelah itu biasakan kalimat yang indah. Termasuk mohon maaf wahai ibu yang solehah, bapak yang soleh. Kadang menyakitkan, ini adalah pengaduan kepada kami. Di saat keindahan, puncak keindahan akan diwujudkan. Mohon maaf hubungan suami istri. Mohon maaf, ini pernah juga ngadu sampai seorang perempuan itu atau seorang laki-laki itu menjadi, kalau hubungan suami istri menjadi trauma don. Karena mohon maaf, seorang wanita suatu ketika suaminya nyelkit, ngomong begini, kok baunya nggak enak, padahal lagi mesra. Kami sampaikan, hei suami, memang istrimu manusia, tentu ada aroma yang tidak baik. Kalau istrimu robot, tidak pernah bau tidak baik. Mau nikah dengan robot atau kucing nggak mandi nggak apa-apa. Kadang seorang istri juga begitu. Kadang merendahkan, mohon maaf, urusan yang sangat pribadi. Kenapa milikmu kok tidak, mohon maaf bahasa kasar, ya pokoknya menyifati alat vital yang tidak indah, tidak elok, tidak kuat kayak, tidak gini. Itu menyakitkan sebetulnya. Sehingga di saat menghubungkan lagi, tahu pak, jangan dibilang gitu lagi. Sehingga menjadi semakin lemah. Sementara, na'udzubillah, kadang dia mendapatkan rayuan di tempat yang lain, teman dan sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, kenapa kok aku lebih semangat dengan kenalan baruku? Padahal bukan berarti lebih cantik, cuman karena pak, pasangannya sering menyakitkan tanpa ia sadar. Bukan karena tidak cantik. Jadi bahaya sekali. Tolong jangan biasa menyebut yang tidak enak pasangan itu. Sebut kebaikannya. Jadi jangan biasa melihat, menyebut sifat zahir yang tidak enak. Kalaupun masalah ada kesalahan di pasangan, kita perlu ingatkan pun perlu waktu. Khususnya mohon maaf masalah aroma segala macam, dan kami juga himbau wahai para istri, pastikan dirimu adalah wanita yang siap setiap saat. Di sisi lain sebagai seorang suami pun di saat hendak pulang beritahu istri, itu sunnah. Jadi makruh kalau kurang bikin dadak itu, takut menemukan istrinya dalam keadaan belum siap. Bilang telepon yang sebentar lagi aku nyampe. Ya maksudnya ya menyiapkan diri untuk di hadapan suami yang layak. Cuman yang jadi masalah kalau istrinya bebel kan. Di telepon gak paham-paham, masih aja acak-acakan, kan repot nih. Dan begitu juga kaum pria, kalau pengen pulang ke rumah, tolong ini keindahan rumah tangga itu dibuat. Tentunya di samping tadi menjaga mata. Tolong kalau pulang ke rumah, Anda bersih diri deh. Mampir pom bensin kayak bagaimana sekat gigi, gunakan minyak wangi yang 10.000 aja dioles, aromanya khas, masuk ke rumah indah. Baginda Nabi orang yang sudah sangat ganteng, hei hamba Allah. Tidak tahu berapa kali ratus lipat kegantengan kita ini. Ganteng-gantengnya juga nggak amat kok kan gitu. Baginda Nabi sudah ganteng, bersih, aromanya harum. Kalau pulang ke rumah, apa yang dilakukan? Waktu Siti Aisyah ditanya, apa yang dilakukan Nabi kalau datang ke rumah? Apa kata Siti Aisyah? Dia mengambil, ada baskom yang sudah disiapkan, mencelupkan tangannya,
dirapikan kembali rambutnya karena baru naik kuda. Tapi acak-acakannya Nabi tetap ganteng, dirapikan dengan tangannya. Kemudian pakai siwak. Ada apa dengan siwak? Meyakinkan kepada pasangan bahwa mulutnya bersih. Karena apa? Suami istri kalau di kamar suka-suka. Seorang Nabi punya kewajiban menghibur, menyenangkan istrinya. Coba alangkah indahnya kalau suami begitu. Jangan sampai ada suami ngobrol sama istrinya meletakkan kerudung di hidungnya setengah jam, suaminya nggak paham. Ya bang. Apalagi seorang istri. Ya tolonglah ibu yang solehah. Diniatkan untuk bersih diri. Bukan sekadar Anda memolesi wajah agar glowing. Bukan wajah, akan tapi mohon maaf. Ada lipatan-lipatan tersembunyi yang kadang menyimpan aroma yang tidak baik. Itu harus lebih diperhatikan. Bagi seorang wanita, seorang pria itu sangat berbahaya. Jangan asal, sebab ada seorang laki-laki, bukan seorang. Banyak, saya sampaikan, saya sering tempat ngadu. Jadi bahan ceramah saya itu sudah ngomongan bapak-bapak, laporan bapak-bapak. Makanya bu juga lapor ke saya, biar jadi bahan ceramah. Aduh bu ya, kalau lihat istri saya. Tapi dia biasanya itu adalah pakai surat, nggak mau dengkapkan ngomongnya. Suami istri saya kalau orang melihat semuanya pasti ngomong dia cantik. Tapi bu ya, dia hanya perhatikan perusahaan ini. Selalu sudah dibuka bu ya, pasti ada aroma yang tidak baik. Dia sangat jorok. Kadang ada, mohon maaf, ada wilayah-wilayah yang kadang keringat menurun. Wilayah-wilayah dasar itu. Disitulah akan berkumpul keringat-keringat yang lama, ada aroma yang tidak enak. Tidak pernah peduli. Ini juga mohon diperhatikan. Terpenting bagi seorang wanita adalah bersih. Urusan bentuk hidung tidak akan berubah, tetap begitu, ya kan? Bentuk mulut tetap begitu, sudah cantik begitu, biarkan. Tapi yang bisa kita rubah-rubah adalah kebersihan diri. Baginda Nabi tampak bersih. Seorang muslim mukmin tampak bersih dong. Laki perempuan tampak bersih. Sebagian ibu itu ngomong, aduh mau apain lagi, sudah punya anak 5. Justru karena sudah punya anak 5 ibu harus lebih serius di dalam menjaga dirinya. Jangan menyerah dong dengan keadaan. Laki-laki juga demikian, mohon maaf. Apalagi laki-laki ngomong, aduh saya ini sudah tua. Ya sudah pak, sudah tahu tua begitu. Paling tidaklah dirapikan. Dandan yang bersih itu adalah keindahan. Dan semangat kita menyenangkan pasangan ada makna bagi pasangan. Itulah hal-hal semacam ini perhatikan. Keindahan itu dibangun, dibuat. Kemudian biasakan kalau ngomong jangan menyakitkan. Biasakan jangan menyakitkan dengan lisan kita, ngomong yang tidak enak. Atau diam yang tidak enak. Jangan sampai ngomong saja yang tidak enak. Diam tidak enak. Kami selalu mencermati, ada diam tidak enak. Ada ibu-ibu kalau diajak ngomong lagi marah, diam kok. Nggak tahu ini dengar, tak dengar. Nggak boleh bu ya. Cemberutnya seorang istri lebih tajam daripada ujung tombak yang ditusukkan. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Jangan cemberut. Paham enggak? Tak sadar tak rahasianya. No cemberut. Tak boleh. Padahal bu, sebetulnya bu itu ada tips rahasia naklukkan suami. Ada. Dulu tak janjikan di sini. Ada trik-trik naklukkan suami. Ya, suami itu bu semarahnya kayak apapun bu, ibu jangan nih, ibu yang musik, ibu joget aja depannya tuh lenggat-lenggat sambil gigit kupingnya, nggak jadi marah. Percaya, ibu suami memang capek ketemu pabrik sana panas pulang marah-marah, ibu nyikut marah, ya kayak api dikasih minyak dong. Ibu yang amban lihat orang cantik begini masih marah. Wah ada. Habis dia mau marah bingung dia. Bisa digabung begini. Habis gitu loh. Hidup tuh bikin yang usil. Tahu pak? Itu ustadz yang bener. Itu hanya serem di mimbar. Kalau sudah di kamar gak ada ustadznya. Amar ustadz sampai kamar ustadz. Assalamualaikum wahai istriku. Apa kabar kamu? Ustadz apaan tuh? Jadi maksud kami keindahan rumah tangga sangat penting. Hidup yang riang. Biasakan hidup, kemudian terbangun komunikasi yang baik. Jadi itu jangan biasa menyebut kalimat yang kotor, yang menyakitkan, yang indah. Itu bisa dipelajari. Belajar bicara yang indah, lembut tutur kata, kalimat maaf, terima kasih dan seterusnya. Kadang memang perempuan itu ada yang cuek, ada yang cuek. Hidup mencuek. Kalimat indah. Memang tidak semua orang bisa mesra ya. Kalau hari ini itu berubah ya lucu nanti. Abang berubah banget sih nggak enak.
Ya pelan-pelan deh, bertahap ya. Kemudian yang ketiga adalah ibu yang solehah, bapak yang soleh. Lakukan kewajiban. Berpikir untuk menyenangkan pasangan. Jangan untuk senang-senang sendiri. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Itu adalah kisah Siti Aisyah ya. Kak Sayyidah Khadijah waktu ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Kan betul pertanyaannya, alangkah senangnya engkau punya suami seperti itu. Apa jawab Siti Khadijah, wanita cerdas? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Indah. Semua punya prinsip semacam itu. Jangan banyak menuntut, termasuk mohon maaf. Pada dasarnya seorang suami adalah yang memberi nafkah. Berusaha mencari nafkah, cuma namanya nasib. Kadang rezeki nggak kunjung datang. Lalu apa yang dilakukan seorang istri? Bukan gara-gara ekonomi lalu berantakan. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Seorang wanita ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami bangkutan, kerja nggak bisa. Jadi nggak pernah ngasih nafkah kepadaku ya Rasulullah. Baginda Nabi menjawab, lalu kamu makan dari mana selama ini? Wanita itu menjawab, kalau saya makan dengan anak saya sih alhamdulillah. Ya Rasulullah, masih punya kebun kurma, sisa peninggalan, cukup deh kalau makan ala kadarnya. Tapi masa hidup terus begini, nombokin terus. Kemudian Nabi menjawab dengan bahasa keadilan. Bahasa keadilan bunyi begini, ibu, karena suamimu tidak memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai. Itu berlaku sampai hari ini. Jadi kalau suamimu tidak bisa beri nafkah, kamu boleh minta cerai. Lihat, yang menangkap kalimat ini ada dua macam, wanita cerdas dan wanita tidak cerdas. Kalau wanita tidak cerdas langsung kepikiran, udah minta cerai, itu pasti bahlul dia. Tapi yang cerdas nunggu, perempuan itu cerdas, ya Rasulullah, masa begitu harus cerai gara-gara ini? Apakah ada pilihan lain ya Rasulullah? Minta opsi lain dong. Masa gara-gara begini? Itu kan bahasa fikih. Memang betul seorang perempuan kalau tidak dikasih nafkah sama suami, dia boleh minta cerai lalu bisa kerja bebas nanti. Kan nggak ada urusan makan. Seorang suami ngomong, wahai istriku tercinta, makanya ayam minggu depan aja ya. Ada. Makan sekarang makan minggu depan ada. Cuman wanita cerdas itu, ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain, opsi lain? Rasulullah menjawab, ya, seperti yang sudah kamu lakukan selama ini. Kau yang mencukupi, dan saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala nyenengkan suami, pahala nafkah anak, pahala sambung pahala. Kemudian wanita cerdas itu berkata, ya Rasulullah, biar aku pilih yang kedua, cintaku tetap abadi. Gara-gara ekonomi minta cerai. Ini kan aneh banget, maksudnya apa? Memang suami punya kewajiban. Akan tapi ketahuilah, di saat suami tidak bisa memenuhi, istri bisa berperan saat ini. Maka di sini yang nanti pembuka wanita menjadi wanita karir itu boleh di sini. Yang jelas suami harus menjadi nafkah. Suami ongkang-ongkang penyakit. Oh, ada orang ngadu pada kami, ini nyata betul ngadu pada kami. Oh ya, masya Allah suami saya mah soleh banget. Kalau soalnya kan orang baik ya. Terus, tapi saya ya masya Allah, soleh banget dia. Kalau pengajian rajin banget. Cuman dia tidak pernah ngasih nafkah ke saya. Saya cari duit di pasar. Ya benar itu istri. Itu ngajinya di mana? Oh sampai begitu. Ngajinya sama Buya. Sama saya. Wah kacau itu orang. Kalau ngaji sama Buya masih begitu, ini nggak bener ini, mesti tiduran atau main handphone itu. Saya tidak pernah ngajar begitu. Siapa namanya? Jangan buyak. Nggak bener itu. Masa istrinya suruh ke pasar, dia mau hadir pengajian main enak-enak. Kerja di pasar, cari duit, jahat itu, pahalanya gede. Jangan hanya pengajian, tapi nggak asli nafkah istrinya. Tunggu kau, tak gitu kan di majelis. Nggak tahu orangnya ada, mungkin langsung, saya tidak tahu orangnya. Cuma pengaduan istrinya.
Maksudnya suami mencari, kalau ternyata suami tidak mampu, baru peran istri. Nah, itulah pembuka boleh wanita karir. Mungkin di sini ada wanita karir. Ingat, wanita karir boleh dia bekerja, cari rezeki dan sebagainya, tentu dengan catatan. Anda boleh mencari rezeki, cari uang, catatan. Paling tidak 5 catatan. Kami tutup setelah ini karena waktu. Yang pertama, dapat izin dari suami. Tapi izin yang benar, wahai ibu. Karena rumah tangga harus rendah. Izin yang benar. Maksudnya tolong izinnya sopan satu. Abang, gimana menurut abang? Apakah saya boleh kerja, abang? Yang baik. Jangan mintanya serem. Bang, utang banyak. Anak sekolah beres-beres. Ini ada, ini dia. Abang gaji berapa sih? Bang, kalau saya kerja boleh enggak? Iya. Aduh, itu loh. Ngomongnya serem. Ya, ada perempuan. Ada di sini. Pak, siapa ngajar fitnah? Tidak boleh ibu soleha. Kalau mau bekerja, izin yang benar. Jadi kemudian ceplos menunjukkan kepolosan kesungguhan. Jadi ibu yuk nggak boleh bu ya. Katanya bapak ada tadi nggak boleh sen soleha. Jadi kalau minta izin yang baik, abang saya boleh kerja enggak? 1, izin suami. Yang kedua, kerjaannya terhormat. Terhormat sesuai dengan kemuliaan seorang wanita. Yang ketiga, halal. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting. Harus perhatian ini. Jadi boleh nanti. Kemudian yang kelima ini paling penting. Yang kelima adalah pastikan engkau tidak menjadi sombong. Sebab ini yang paling bahaya. Banyak wanita karir itu kalau punya masalah dengan suami dikit-dikit cerai. Makanya paling banyak janda-janda kaya susah cari pasangan lagi. Tidak usah mengatakan iya saya sudah kumpul. Jadi, kalau sudah kaya gampang minta cerai. Punya masalah sama suaminya itu langsung wah pokoknya abang dia apa ajukan ke mahkamah cerai. Tapi kalau perempuan yang nggak punya apa-apa, dia bermasalah sama suaminya hanya 3 hari, besok positif. Selesai kisahnya. Iya kan? Beres. Cuma karena punya duit ini kadang kesombongan. Ini yang senyum itu kayaknya punya pengalaman. Dan ketawa. Ini bet. Hanya gitu. Jadi tolong tawaduan juga harus Anda tingkatkan. Karena Anda akan punya pangkat tinggi. Anda akan menyenangkan suami, menyenangkan anak dan sebagainya. Jangan berubah jadi sombong. Akan tapi ternyata lebih banyak yang menjadi sombong. Jadi kalau memang sudah sama suami sudah seenaknya. Boleh ngatur semuanya. Oh ini apa? Naudzubillah. Itu adalah bahaya wanita karir. Tapi wanita karir boleh. Sayyidah Khadijah wanita karir. Tapi tawadhu'nya dengan baginda Nabi seperti apa? Allah. Bahkan kuatkan hati sang suami. Bahkan kalau perlu Anda sering minta maaf pada suami. Abang, nggak apa-apa sama abang. Untuk sementara, biar kami yang reformasi. Abang nggak usah ragu. Kelas kok. Setiap saya berikan hadiah cinta buat abang. Hadiah cinta buat abang. Jangan, tuh bang. Bulan ini, nih. Ini bulan ini naik pengeluaran. Tidak begitu wanita soleh. Anda harus cari. Bahkan terpisah pada zaman Nabi tadi, perempuan yang tadi, yang suaminya nggak bisa. Itu kan cerita itu kan dibaca oleh para wanita-wanita setelahnya. Generasi selanjutnya wanita cerdas. Itu ngomong begini doa, ya Allah. Jadikan suami melarat, ya saya saja yang kalian. Yang penting saya tidak sombong. Kan mau? Nggak mau ibu? Ya ibu banyak duit. Tapi tawaduk sama suami, yang wijitin ibu, wijitin suami, oh nganterin suami, ngasih duit suami, ngasih sekolah buat duit, banyak anaknya ibu biayai, mesra, indah, bahagia. Tapi yang banyak duitnya ibu, suami nggak punya duit, mau? Ibu gak pakai capek, usaha orang tante karir hebat kan nggak pernah Sayyidah Khadijah di rumah kaya raya. Subhanallah saking sayangnya sama suami nggak mau dakwati suami. Baik banget ini. Beruntung ada punya istri begini. Ini tapi yang harus waspadai justru karir itu. Banyak wanita di saat sudah memulai sesuatu itu biasanya mulai. Karena apa? Sesuatu yang wanita itu kan lembut. Lembut itu sensitif karena gesekan sedikit keras. Sesuatu yang lemah, anak kecil kalau dikasih beban 5 kilo berat. Kalau orang gede kan ibu-ibu dapat beban sedikit berat.
Sehingga begitu, maka dari itu ibu-ibu yang kebetulan suaminya kok agak susah cari rezeki, kesempatan Anda untuk mulia, ya, Anda untuk mulia. Kemudian setelah itu apa? Anda penuhi rezekinya, tapi tanpa Anda mengungkit-ungkit, tapi Anda harus semakin tawadhu, indah nanti dalam rumah tangga. Masih banyak poinnya, cuma karena waktu kita buka tanya jawab. Indah ya pulang ke rumah? Ya ke situ itu bukan dari. Dia siap betul ya dan dia lumayan sana. Cuma Harus ada sendi dalam. Baik, terima kasih ya. Ini ada ada pertanyaan nih dari jemaah. Bagaimana cara kita untuk melembutkan hati terhadap sesama, apalagi terhadap istri? Hati itu diambil dengan kebaikan. Hati itu diambil dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau ingin melembutkan hati, kalau kita ingin melembutkan hati, maka beri kebaikan, maka dia akan berlembut hati kepadamu. Jadi kebaikan. Tidak bisa dengan kekerasan dipaksa. Kau begini, oh tidak. Dan ini kecerdasan dalam melembutkan hati. Dimulai dari tentunya lembut hati itu bukan kepada orang per orang ya. Jadi kita melatih istri kita untuk berlembut hati, mungkin kalau langsung tutup poin kepada kita kurang etis, kurang indah. Akan tapi mungkin kita ajak lembut kepada, ingatkan saya untuk Tristan, ayo kita peduli kepada si fakir, si sakit, pergi ke rumah sakit, manusia dan sebagainya. Kemudian minggu ada banyak contoh suami yang sakit, lihat. Jadi ajari lembut kepada kemanusiaan, maka secara otomatis dia akan lembut kepada suaminya. Nggak bisa egois, kalau lembut kepada aku nggak bisa. Jadikan hati memang hati lembut, penuh kasih kepada siapapun. Ini penting. Jadi ya ajari berlemah lembut ke fakir. Kalau sudah istri Anda cuek dengan orang fakir di kiri kanan rumah Anda, dia bakal cuek kepada Anda karena dia tidak punya hati. Berarti baik kepada Anda hanya karena unsur kepentingan, karena dia Anda suaminya. Pastikan istri Anda lemah lembut. Kalau dia nggak lemah lembut dengan membantu, gilirannya Anda nanti dapat kekerasan. Makanya Anda jangan senang kalau Anda punya suami kasar, nggak tegaan. Tegaan. Coba, kalau ada seorang, kalau misalnya Anda memang masih jomblo misalnya, cerdaskan begini, ada seorang laki-laki sama bapak ibunya nggak boleh menikah dengan Anda. Cuman dia sangat mencintai Anda. Penting aku cinta padamu ayang habis-habisan. Anda harus berpikir cerdas. Ibu bapaknya aja ditinggal, apalagi Anda yang baru kenal. Hanya sekarang aja ada maunya, nanti lagi juga dibuang. Cerdas tidak? Anda punya calon kok dia merebutan waris. Saudaranya aja diajak film, apalagi Anda orang lain. Cerdas tidak? Tapi sebaliknya kalau Anda biasakan negara, misalnya gitu. Bicara Palestina, apa yang dilakukan istri Anda? Bang sudah bantu belum? Rebut hati. ya pindah. Tapi kalau ternyata Anda punya pasangan, diajak berbuat lembut kok kurang, nggak mau dan sebagainya, ujung-ujungnya Anda mendapatkan kekerasan hati. Jadi kita ingin menjadikan watak lembut hati itu bukan berpura-pura, memang dalam diri Anda lembut hati dengan di kiri kanan kita. Sehingga Nabi mengajarkan apa? Adnu al-yatima, dekatkan anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya, bukan usap tok, pusing nanti kepalanya. Ya, dengan usap kasih sayang dengan ini. Fa inna wilayyinil qulub, itu akan melembutkan hati. Peduli dengan anak yatim termasuk melembutkan hati. Jadi pastikan pasangan Anda lembut sama anak yatim. Ini contoh langsung nas hadis Nabi. Kalau sudah istrimu yang datang keras hati, kalau sudah bisa lemah lembut dengan anak yatim, cari anak yatim yang bandel. Kalau dia masih sayang, pasti akan tumbuh kasih kepada Anda. Seperti itu insya Allah ya. Suami pun juga demikian. Makanya jangan mengajari berbuat zalim, nanti Anda mendapatkan giliran. Contoh, jika Anda sebagai istri mengajari suami rebutan waris, ada kadang-kadang begitu. Suaminya sudah sepakat dengan keluarganya bagi waris juga benar. Istri yang cerewet. Begitu sih bang. Ketahuilah sebetulnya istri ini mengajari keras hati. Dan gilirannya dia mendapatkan kekerasan. Karena hati suami menjadi jelek, kotor, berebut waris dari istri. Begitu sebaliknya suami. Akan tapi seharusnya Anda mengajari istimewa. Istriku tercinta, saya dengar kamu lagi pembagian waris ya? Iya abang. Ingat,
Kau harus menjadi orang yang paling sabar, paling lembut, jangan angkat suara, paling ngalah. Itu baru suami abang. Sedikit kamu angkat suara, hati-hati, saya tidak kenal dengan kamu. Kenapa? Aku tidak ingin kamu dolim. Berdidik di hatinya. Iya abang, sembut hatinya. Tapi kalau, jangan dong, awas ya. Waduh, jadi setan pakai kerudung. Bukan anda, mana solehnya, gini maksud. Baik, itu seperti itu ya, insya Allah. Lembutkan hati seperti itu. Baik, berikutnya mana yang harus saya dahulukan, berbuat baik kepada orang tua atau menuntut ilmu? You 18 tahun. Berbuat baik kepada orang tua atau menuntut ilmu. Mulai kapan menuntut ilmu bertentangan dengan berbuat baik kepada orang tua? Dan alangkah banyaknya menuntut ilmu bagian daripada bektinya seorang anak kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua lebih senang dia kalau menuntut ilmu, kan begitu. Menuntut belajarlah kau nak dan sebagainya. Kalau bang ternyata dia ingin menuntut ilmu tapi orang tuanya perlu bantuan dan sebagainya, dia bisa tentunya, sangat bisa. Dia tinggal bersama orang tuanya, dia sambil menuntut. Tidak ada pertentangan dalam hal ini. Jadi kalau orang tua berbuat baik itu begini loh ya. Yang bisa mengukur butuh tidaknya itu adalah orang tua. Orang tua itu kadang-kadang rewel. Nak, tidak apa-apa kamu mondok nak, kamu belajar nak. Umi tidak apa-apa di rumah sendirian. Itu sebetulnya karena punya harapan pada sang anak. Tapi sang anak kadang kasihan, Umi sendirian di rumah dan sebagainya. Apalagi masih ada bibi yang lain masih ada sebetulnya. Gak enak. Tapi yang penting adalah apa yang menjadikan kesenangan buat ibu ini. Kesenangan buat ibu. Jadi kalau ibunya senang menuntut ilmu, maka kamu serius. Maka dikasih kabar, Umi, aku sudah sukses begini, aku sudah belajar begini, terus. Berbeda kalau urusan bantuan fisik dan sebagainya. Misalnya tentang uminya tidak aman di rumahnya, kemudian sakit perlu dibantu, ini lain cerita. Di rumah pulang bersama sang anak, sang ibu, tapi pun guru masih ada di kiri kanan kita. Jadi gak ada pertentangan sebetulnya. Jadi jangan kita membuat kebaikan alasan untuk tidak berbuat baik. Ada banyak orang beralasan kebaikan, alasan untuk tidak berbuat. Ada, Buya, mana lebih bagus antara saya nemeni suami di rumah sama hadir pengajian? Anda ini kok bingung? Yang benar adalah ajak suamimu pengajian. Enak. Tidak usah pusing, karena anak kita itu pilihannya tuh pilihan yang orang malas. Nah saya paham, saya nggak ada malas-malas. Kan kok repot, jadi sebetulnya sederhana untuk menyelesaikan. Nah, itu baik ya, itu gambarannya ya. Orang sering beralasan, karena sebetulnya juga dari awal malas belajar, makanya dia punya alasan begitu. Padahal ibunya merindukan dia belajar. Itu saja. Baik. Jodoh adalah takdir. Kemudian dia menyebut, ya Allah jadikan dia pasanganku. Itu boleh saja. Cuman yang diperintahkan tidak seperti itu. Ini bicara cinta, yang anak muda masih jomblo. Ini kayaknya sudah sepuh-sepuh, masih ada yang jomblo. Aneh. Jadi sebetulnya gini, di dalam memilih pasangan kita harus memilih beneran. Kita ada ciklat cinta ibu untuk anak-anak muda. Cuman kalau ada ibu datang harus berkomitmen. Anda punya jiwa muda loh ya, nggak boleh. Jadi kalau sama suami yang usil, yang centil itu baru nanti saya boleh ikut. Kalau ibu-ibu kelihatan lemes, saya nggak, nggak boleh. Jadi kalau ibu sudah sempuh, ikut diklat anak muda, harus jiwanya muda dan semangat, boleh. Baik, jadi kalau ada menyebut, jadi yang benar adalah memilih itu begini, wahai anak-anak muda. Jatuh cinta bukan memilih. Yang ada di dalam Islam, pendidikan yang benar adalah bangun cinta di atas pernikahan. Jangan pernikahan di atas cinta. Kalau kita mendahulukan cinta, tak taunya nggak jadi, nyesek. Yang itu. Akan tapi yang ada dalam Islam,
di dalam menikah. Pilih yang benar. Dengan pilih memilih itu adalah bahwa perempuan itu layak aku cintai, layak aku nikahi. Sehingga di saat ada halal sudah layak, maka langsung mencintai, dibangun setelah pernikahan. Sebab kalau sudah jatuh cinta dulu, ini repot. Gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor, susah diatur. Nggak jarang sholat pun katanya rajin sholat, berbohong pada orang tuanya. Jadi susah kalau sudah jatuh cinta itu. Dan ini tidak hanya untuk anak muda, na'udzubillah, kadang-kadang Masya Allah sering berkomunikasi sampai suatu ketika ada nenek-nenek umur 63 tahun meninggalkan cucunya gara-gara mengejar cintanya. Ini kenyataan, kuat sekali, dahsyat sekali seruan cinta itu. Makanya, wahai anak-anakku, kalau orang salah makan sakit perut, akan tapi salah mencintai sakit seumur hidup. Nyesek, nggak tahu diri dan sebagainya. Makanya jangan begitu caranya. Nggak boleh, Masya Allah. Yang benar adalah lihat dia layak atau tidak untuk kamu. Oh, dia layak, kriteria begini-begini, agama oke, perilakunya oke. Setelah itu apa? Adukan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak, jauhkan. Harus berani ngomong gitu. Ini istiqorah benar. Karena hadar mafairuni. Kalau dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau tidak baik, jauhkan dariku. Ini anak muda yang sudah gandrung dirubah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku, ya Allah. Ini penatur Allah ini. Ini istikharahnya ngaco itu. Nah begitu istikharah. Istikharah nyerahkan pada Allah. Kalau sudah istikharahnya ngaco, hasilnya ngaco. Kalau sudah jatuh cinta, melanggar ibunya, melanggar ayahnya, melanggar Allah, melanggar semuanya. Hati-hati. Na'udzubillah, termasuk yang sudah punya pasangan sekalipun harus hati-hati dan berkomunikasi. Sebab haram itu kadang terasa lezat karena dibubui oleh syaitan. Sehingga ada seorang perempuan ngadu pada kami. Seorang perempuan itu nangis, cuman dia pengen sembuh. Uya nggak tahu kenapa. Setiap saya dapat WA dari laki-laki itu saya gemeteran. Tapi saya dapat WA dari suami saya biasa saja. Kau harus siap, tutup itu semua, jangan dilanjutkan. Itu bisikan setan sudah masuk ke telingamu dan masuk ke hatimu. Itu bahaya sekali. Sehingga kalau berpakar WA dengan orang itu bersemangat dia. Kalau sama suaminya malas balas, awas hati-hati. Itu awal kehancuran. Dan memang begitu setan itu luar biasa menggodanya. Sambung dengan hawa nafsu. Ada penasaran dan ada ini, hati-hati. Jadi kalau doa yang benar, boleh itu secara hukum boleh. Ya Allah, jadikan dia istriku ya Allah. Jadikan dia suamiku ya Allah. Tapi dia bukan istikharah mendahului Allah. Memang pasti baik. Apakah setiap orang soleh lalu cocok dengan kamu? Kan belum tentu. Akhirnya karena dia yang betul nikah dengan dia, wah ada tempel lagi setiap hari. Atau menjadikan dia tidak sholat karena dia ngatur Allah. Paling nak, ya Allah kalau baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak, jauhkan dariku. Berikan kepadaku yang terbaik. Itu adalah cara istikharah. Jadi secara boleh, cuma dia paham pertanyaannya. Dia sudah gandrung, rem pelan-pelan, ya, supaya Anda tidak ngebet. Itu adalah membahayakan diri Anda sendiri. Sehingga Anda menjadi tidak punya standar, tidak pakai kriteria. Itu bahasa sekali, bahaya sekali. Ya, insya Allah yang sudah punya terlanjur cinta dan sebagainya, nanti ada gimana cara meredam cinta yang berlebihan agar normal. Lalu kita bisa memilih. Memilih itu penting. Dan cinta tidak serta-merta. Dan hati-hati. Ingat, salah makan sakit perut, salah mencintai sakit seumur. Masya Allah. Na'udzubillah. Baik, ada lagi? Ini terakhir, ya. Bagaimana kriteria memilih pemimpin dalam Islam? Kemudian ini ada hukum politik uang atau seperti apa? Politik uang, Anda kalau ada orang yang berpolitik lalu memberikan uang kepada Anda jangan terima itu. Karena yang khawatir hati Anda terbeli. Ustadz, jangan mau dibangunin pondok, jangan mau dibeli hati Anda, jangan mau dibeli, dikasih duit. Kemudian, aduh Buya, duitnya sudah terlanjur saya pakai habis. Gimana tobatnya? Tobatnya jangan pilih dia. Makanya omongan saya sudah tajam, maka tidak ada orang berani ngasih duit sama saya. Percuma. Ya, tobatnya jangan pilih dia. Jelas? Jadi kalau ada orang sudah mulai ngasih duit, sudah pasti ke no. Diterima boleh enggak? Ya sebetulnya tidak sampai derajat haram karena mungkin dari rizkinya. Tapi saja haram betul karena enggak jelas duitnya dari mana. Tapi duitnya maka lebih baik memang tidak usah diterima. Terlanjur habis, sudah tobat ya. Jangan dipilih. Sebab kalau Anda memilihnya dosa dua.
ngambil duitnya, milih orang yang telah membeli hati Anda, akhirat Anda dengan dunia. Tidak tobatnya, tidak milih. Paling bagus, jangan diterima. Bebas. Anda tabrak, no. Baru cara memilih. Tapi sebelumnya ada nasihat politik. Wahai hamba Allah yang ada di sini. Pengajian kayak gini indah. Suami istri, sama keluarga dan sebagainya. Jangan sampai gara-gara pemilihan umum begini lalu ribut berantem. Itu biasanya kotor hati, kotor jiwa, jeleknya prinsip. Maka kami suarakan dari Sabang sampai Murate agar menulis omongan kami pendek dalam berpolitik. Sebelum saya sebutkan kriteria cara memilih. Dalam berpolitik, tim sukses mungkin ada yang di sini, gak usah angkat tangan. Coba dengar saja. Tim sukses, agar grup Anda tetap indah. Sebab kadang-kadang di WhatsApp itu semula enak. Dalam pemilihan umum, pemilihan ini berantem. Dulu 01, 02 dan sebagainya ribut. Maka ini adalah kalimat sederhana, tolong pegangi semuanya. Catat nanti yang punya WhatsApp, punya IG, punya apa, tulis semuanya. Sederhana rambu-rambunya. Sanjung calon pilihan bersesuka hati, jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah, sampai di sini saja. Kalau Anda pegangi bisa minum teh bersama berbeda pilihan. Bisa saja suami istri beda pilihan. Tapi pas habis milu ke dokter langsung positif. Nggak ribut sebabnya. Masa gara-gara pilihan berantem. Gak ada itu banyak. Kurang prinsip. Maka yang sudah mulai mencaci yang lainnya itu sok dipikir calonnya itu malaikat. Sudah nggak benar. Merusak hatinya orang. Paham ya? Jadi ingat, jangan caci pilihan orang. Cukup Anda, kalau Anda punya pilihan yang Anda sanjung, Anda jangan bohong dan suka hati Anda. Dia punya program begini, selesai. Tapi cuma mulai mencaci, Anda mengganggu. Kenapa? Kalau Anda mencaci dia menjadi mencaci calon Anda. Berarti Anda merendahkan calon Anda. Ingat sabda Nabi yang sangat sederhana. Anak muda, hei anak muda, jangan kau caci ibu dan bapakmu. Bingung ini, ya Rasulullah, mana mungkin ada kami mencaci ibu bapak kami? Oh ada. Kau caci ibunya orang itu akan mencaci ibunya. Kau caci calonnya orang, dia akan mencaci calonmu. Berarti kau merendahkan calonmu. Paham atau tidak? Itu sukses. Yang mabuk itu saya sederhana. Itu kemudian ini sederhana. Setelah itu bisa menentang bersama. Jadi kalau Buya datang tetap orang-orangnya. Jangan sampai orang yang nggak ada beda pilihan. Wah kacau ini. Dulu aja suatu perjuangan di Al-Bahjah itu ada. Gara-gara 1, 2 itu ramai nggak enak. Wah ini nggak dengar. Makanya kalau dengan Buya ngaji, hanya senang ramai ya, tapi tidak datang dengar pengajian kami. Kan repot ya. Dengar yang serius ini. Untuk memilih 5 hal. Catat 5. Pertama adalah Anda harus menduga dia itu baik. Baik itu tidak harus seperti wali kutub, enggak. Paling enggak Anda tidak dengar dia meninggalkan sholat, Anda tidak dengar dia judi, Anda tidak dia pun Anda tidak pernah dengar dia itikaf berhari-hari, enggak perlu. Yang penting tidak ada terdengar dia melakukan dosa-dosa besar. Itu baik kepada Allah. Sholat oke lah, biarpun di kamarnya sendiri lah. Kemudian yang kedua, tampak lembut penuh kasih dengan firman. Nggak ada kesan-kesan kezaliman kepada umat. Itu bisa saja Anda dengar berita. Itu ala kadarnya Anda berjudia. Dengar berita saja deh. Nggak harus datang, Anda nggak bisa ketemu beliaunya. Mana mau tanya, Pak kamu pernah dolim? Nggak bisa. Cukup sekarang Anda dengar. Yang ketiga, siapa yang di kiri kanannya? Maksudnya siapa yang bakal membisikkan kebijakan orang? Biarpun dia katanya orang baik, tapi kalau yang musim misalnya nggak benar, pasti itu yang akan membisikkannya. Jadi bisikkan itu penting banget. Siapa yang membisikkannya? Siapa yang dikirikannya? Siapa yang mengusungnya? Biarpun katanya dia soleh, dia baik, tapi yang ngusung siapa? Harus perhatian di sini. Baik. Yang keempat, bebaskan dari kepentingan pribadi. Jangan-jangan gara-gara Ustaz, insya Allah pondoknya nanti saya bangun nih. Langsung milih dia. Makacau ini Ustaz pengkhianat. Apalagi jangan order bos. Tender oke. Wah ini kacau. Gara-gara kepentingan pribadi. Jangan melibatkan kepentingan pribadi. Kalau sudah Anda bebaskan, saya tidak ada urusan, tidak ada kepentingan pribadi, bukan pondokku, bukan masjidku, bukan madrasahku, tidak ada akunya, bebas. Anda boleh pilih semua.
Baru selanjutnya yang kelima adalah Anda minta petunjuk pada Allah di malam hari. Ngadu kepada Allah, baru besok Anda ke TPS, terserah. Pokoknya sesuai dengan petunjuk Anda, istikharah Anda. Jika menurut Anda baik, kalau ternyata dia adalah Abu Jahal, Anda tidak dosa karena Anda tidak dengan hawa nafsu. Tapi begitu sebaliknya, Anda tidak peduli, penting wah hari mau bangun pondok saya, Anda pilih dia, padahal dia jelek menurut Anda, cuman gara-gara dia ngasih duit pada Anda, dia jelek, dia jahat menurut Anda, tapi tetap Anda pilih, biarpun ternyata dia nanti baik, Anda niatnya sudah jelek. Maka tolong, ini cara milih sederhana, tidak kami sebutkan siapa orangnya, sebab kita tahu tiga-tiganya adalah bukan malaikat semuanya. Ya. Dan di belakangnya tentu ada kebaikan-kebaikan yang ada yang kita tidak tahu secara detailnya. Maka sesuai dengan informasi masuk kepada Anda. Saya tidak mengajar orang bermusuhan. Sebab mohon maaf, itu orang kampung yang menelih 01 misalnya, ada 02 atau 3. Itu yang percaya dengan 01, itu yakin betul baik karena informasi yang masuk ke telinga. Nggak mungkin langsung kita caci dia, marah dia. Kampung sebelahnya, informasinya berbeda. Yakin mereka, wah apalagi orang kampung kalau bela mati-matian dia, itu duduk kita tidak habis-habis tuh. Makanya jangan Anda memicu permusuhan dalam mereka. Maka saya kasih rambu-rambu, yang penting Anda jujur selesai. Coba informasi macam-macam, mohon maaf. Namanya kan ada informasi bohong disebarkan dan sebagainya. Ada ini merendahkan, menjatuhkan yang lainnya. Kan sekarang caci maki. Ada yang mohon maaf ini mengangkat berlebihan. Itu urusan macam-macam. Sehingga orang informasi berbeda-beda. Seperti itu ya, insya Allah dengan 5 cara tadi, insya Allah Anda akan terbebas daripada dosa di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, undang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, wujudkan keindahan dan rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup pindah di rumah tangga saling terima keindahan di surga ya Allah. Jika ada di antara yang hadir rumah tangganya penuh dengan percekcokan dan perselisihan, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka. Ya Allah, jauhkan mereka dari menyakiti pasangan. Jadikan hidup mereka untuk mengabdi dan berbuat baik kepada pasangan. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah, kami dapat kurang mengabdi ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang memuliakan, dan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon hidayah yang maha kasih, berikan kepada kami kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia hanya darimu ya Allah, kami berusaha mewujudkannya, akan tapi tidak akan bisa mengerti kecuali kau kehendaki kami bahagia. Jadikan hidup kami indah, 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 bahagia, bahagia. Ampuni kami, ampuni pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, selain sebiji pasangan dengan rezeki yang halal sudah berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang membawakan kami dalam hutang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan menjadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah di dunia ini. Kami masih ingin ketemu dan bertemu di dunia dengan keindahan yang tidak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta selalu afiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, matikan badan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau dan mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada informasi bahwasanya ada Wibahjah SMP Al-Bahjah di Pekanbaru. Barangkali ibu-ibu yang memberikan anak-anak. Al-Bahjah ada di Tangerang ada, di Bogor ada, SMP SMA ada semuanya. Yang paling dekat di Pekanbaru. Itu menjadikan Anda lesko, senang saat Anda bekerja. Nggak usah bingung anaknya ngapain. Mereka akan tahajud setiap malam doakan Anda. Mereka membaca Al-Quran. Mereka jadi dokter yang ahli sujud, yang punya Al-Quran dan seterusnya. Ada di Al-Bahjah Pekanbaru SMP dibuka sudah pendaftarannya. Anda boleh lihat di sana keadaan anak-anak di sana.
Jangan sampai anak Anda biarkan tanpa ada bimbingan dan pengarahan, Anda akan menyesal sepanjang masa nanti. Insya Allah indah. Anak-anak perhatikan, SD, SMA juga ada, cuma SMA-nya di Jawa nanti. Untuk sementara SMP. Bisa saja, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada ibu-ibu Raudatul Jannah, silakan.